Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya bahan obrolan yang menarik banget nih dari bab 13 buku The Growth Dilemma yang Anda bagikan. Betul. Topiknya agak gimana ya? Provokatif. Merangkul konflik antar pelanggan. Biasanya kan ini horor ya buat merek. Iya. Mimpi buruk malah. Tapi bab ini justru bahas soal Porsche shoes for soccer moms dan Swifties for the NFL. Apa iya konflik kalau dikelola bener malah jadi kunci pertumbuhan? Kedengerannya resiko banget kan? Perspektif yang menantang memang. Naluri merek kan pengennya nyenengin semua orang ya. Betul. Tapi buku ini nunjukin ada kalanya gesekan antar kelompok pelanggan, bahkan yang sengaja dipicu itu bisa memperkuat merek atau buka pasar baru secara strategis. Tentu ya risikonya tinggi. Kuncinya di kapan dan bagaimana kita melakukannya. Oke. Mari kita bongkar ini. Contoh paling heboh mungkin Nike sama Colin Kaepernick gitu ya. Iya, itu fenomenal. Mereka kan jelas tahu banget milih Kaepernick dengan semua kontroversinya soal protes lagu kebangsaan itu bakal bikin marah besar. Banget. Orang sampai bakar sepatu loh. Itu bukannya kayak, pertaruhan gila ya? Gila, tapi terkalkulasi. Nah, di sini pelajarannya. Nike itu udah antisipasi reaksi keras itu. Bab ini nekenin banget. Langkah Nike itu sejalan sama nilai inti merek mereka. Keberanian, just do it gitu kan. Oke, nyambung ya. Iya, mereka nggak goyah waktu ada boykot. Mereka komitmen penuh. Hasilnya, penjualan online malah naik 30%, nilai pasar nambah 6 miliar dolar. Dan yang penting, ikatan sama segmen pelanggan inti mereka, terutama yang lebih muda, lebih beragam, itu justru makin kuat. Wow. Ini bukti kalau kontroversi yang terencana dan sejalan nilai, itu bisa lebih untung daripada sekedar main aman. Menarik. Jadi kuncinya di situ ya, selaras nilai sama komitmen. Nah, kalau Porsche sama Cayenne, ini kasusnya beda ya kayaknya. Beda, betul. Bukan isu sosial, tapi lebih ke citra merek gitu kan. Penggemar fanatiknya ngerasa Porsche hianat. Ninggalin DNA mobil sport murni demi jualan SUV buat, ya itu tadi, ibu-ibu antar anak sekolah. Iya, istilahnya gitu ya. Gimana mereka bisa lolos tanpa ngerusak citra premiumnya itu? Tepat sekali. Konfliknya ini jelas soal identitas merek dan ekspektasi fans loyal. Para purist itu marah besar. Pasti. Tapi, manajemen Porsche lihat gambaran besarnya. Mereka butuh sumber duit baru biar bisa terus bikin mobil sport ikonik kayak 911. Masuk akal. Mereka sadar bakal ada penolakan, tapi potensi pasar SUV itu gede banget buat diabaikan. Strateginya juga cerdik. Mereka nggak nyangkal Cayenne itu SUV, tapi terus nekenin kalau mobil ini tetap bawa jiwa dan performa Porsche. Saya ingat tuh tagline-nya yang kayak nyoba nyambungin itu. Emang cukup buat ngeredam konflik. Nggak ngeredam semua ya, jelas, tapi berhasil meyakinkan pasar yang lebih luas. Mereka konsisten ngomongin kalau Cayenne itu evolusi, bukan pengkhianatan. Hasilnya kan luar biasa. Cayenne jadi tulang punggung penjualan dan secara finansial nyelamatin Porsche. Oke. Ini contoh evolusi merek yang awalnya nyakitin buat sebagian fans, tapi krusial banget buat jangka panjang. Lalu, ini yang paling baru dan lagi rame banget. NFL sama gelombang fans Taylor Swift, Swifties itu. Iya, fenomena ya. Tiba-tiba jutaan fans baru datang, kebanyakan cewek muda. Mungkin nggak semua ngah soal seluk-beluk American football. Ini pasti ada potensi gesekan dong sama fans tradisional yang udah lama ngerasa punya olahraga ini. Betul banget. Ini contoh bagus gimana nyambut audiens baru di tengah potensi konflik. Ada resiko fans lama keganggu sama sorotan ke Swift yang mungkin awalnya agak lebay, atau ngerasa invasi dari fans baru yang beda kultur. Kas gimana NFL ngelolanya? Tapi NFL lihat ini sebagai peluang emas demografis. Mereka nimbang untung rugi. Potensi jutaan fans baru yang loyalitasnya tinggi banget, lawan sedikit rasa nggak nyaman fans inti. Jadi, apa langkah kunci NFL biar nggak jadi bumerang nih? Pertama, mereka kaitin ini sama nilai inklusivitas mereka. Football is for everyone. Itu penting. Kedua, komitmen. Meskipun awalnya mungkin sorotan ke Swift agak berlebihan, dan dikritik, mereka nggak panik atau ngusir fans baru. Mereka justru adaptasi, nyeimbangin liputan,
Bahkan bikin konten edukasi football buat para Swifties ini. Oh, bagus itu. Ini nunjukin kemauan buat ngelola, bukan ngehindarin gesekan demi pertumbuhan. Pendapatan liga juga katanya pecah rekor kan? Oke, jadi polanya kelihatan ya, antisipasi, selaras sama nilai atau tujuan strategis, terus komitmen kuat pas eksekusi. Tapi strategi ini jelas nggak selalu mulus kan? Kapan pendekatan merangkul konflik ini bisa gagal total, malah ancurin merek? Nah, gagalnya itu paling sering karena kurang komitmen sama konsistensi pas ada tekanan balik. Buku ini nyebut contoh Bud Light sama influencer Dylan Mulvaney itu. Ah, iya. Pas ada backlash, mereka kelihatan panik. Keluarin pernyataan abu-abu yang akhirnya nggak muasin siapa-siapa. Pendukung nggak puas, penentang juga. Jadi serba salah ya? Iya, akibatnya malah kehilangan kepercayaan dari dua sisi. Beda banget sama Nike atau NFL yang teguh gitu. Terus, eksekusi yang canggung atau kesan yang nggak tulus, kayak iklan Gillette soal #MeToo, yang menurut sebagian orang malah kayak menggurui, itu juga bisa jadi bumerang. Oke, jadi kesimpulannya nih, konflik antar pelanggan itu nggak harus selalu jadi momok ya. Dalam kondisi yang pas, direncanain mateng, selaras sama identitas atau tujuan merek, dan dijalanin dengan komitmen baja. Gesekan itu justru bisa jadi katalis pertumbuhan yang kuat. Bisa memperdalam hubungan sama pelanggan inti Anda, atau malah buka pintu buat segmen baru yang penting buat masa depan. Ini bukan soal cari gara-gara ya, tapi soal milih medan pertempuran yang strategis buat merek Anda. Langkah berani, tapi harus terukur. Ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Dalam lingkup kerja atau bisnis Anda, ada nggak sih ketegangan antar kelompok pemangku kepentingan atau pelanggan yang selama ini Anda hindari, padahal kalau dikelola dengan cerdas, mungkin nyimpen potensi positif yang belum tergali? Sampai jumpa di sesi pendalaman berikutnya.